Sungguh ironi kehidupan kakek yang masih sanggup berjualan koran dengan kondisi terbatas. Kakek berusaha bekerja dengan berjualan di tengah kota Jakarta, di mana pejabat negara bisa hidup sangat layak, yang hanya datang menemui rakyat miskin seperti kakek hanya saat pemilu dan pilkada saja. Namun nyatanya, yang bernasib sama seperti kakek ini masih banyak tersebar di seluruh Indonesia. Begitu rumit bagi si kakek menghadapi birokrasi. Segala sesuatunya yang bersentuhan dengan orang miskin tidak selalu tersosialisasi dengan baik. Ini dari Jak TV, saya kemarin habis liputan tentang seorang kakek yang sakit kanker di usianya 75 tahun, Bu. Di mana? Nah, Ibu lihat ini, Oke. ini informasinya, Bu. Ya. Saya kasih lihat ke Ibu. Oke ya. Jadi kakek ini berjualan koran di kota Kasablanka. Ibu sebagai Menteri Sosial, apa yang akan Ibu lakukan terhadap kakek ini untuk menjalankan Undang-Undang 45? Pertama, saya minta tolong, kalau saya punya data, saya sudah melakukan hunting kasus seperti ini di banyak tempat. Kalau dia bisa kalau dia misalnya sekarang, dia punya aslut enggak, asistensi lanjut usia. Kalau enggak, dia bisa dapat dari Kementerian Sosial. Aslut itu per bulan 200.000. Dia punya KIS enggak? Kalau dia belum punya KIS, maka Dinas Sosial tingkat 2 itu bisa langsung mengeluarkan surat, hari itu juga bisa berlaku. Selebihnya akan dibayarkan iurannya oleh negara. Sepertinya apakah cukup sulit untuk mendapatkan hal itu jika sang kakek ini tidak memiliki yang tadi Ibu sebutkan? Jadi memang itu kan bisa KPK, bisa BPK, artinya prosedur-prosedur, marilah kita terus mentaati. Tapi saya biasa kok hunting. Saya biasa hunting. Di Indonesia ini ada 2,8 juta lansia terlantar. Ada 4,6 juta lansia yang potensi terlantar. Jadi jumlah yang besar itu tersebar se-Indonesia. Oleh karena itu, report dari masyarakat menjadi sangat penting. Report dari masyarakat menjadi sangat penting. Apa Bu penyebab lansia bisa terlantar? Seharusnya kan memang kalau di Undang-Undang 45 pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kalau keterlantaran pasti penyebabnya banyak. Kita ini kan menganut format extended family, keluarga. Menurut Undang-Undang keluarga itu tanggung jawab pertama-tama itu ada di keluarga. Tapi kalau keluarganya sudah tidak bisa diketahui, dia lansia terlantar. Aku bilang 2,8 juta lansia terlantar, 4,6 juta lansia yang potensi terlantar. Maka report dari masyarakat menjadi penting. Negara ini juga tidak bisa ada apa langsung support karena ada APBN-nya. Selagi selat APBN masih ada, itu masih bisa disupport. Maka sharing budgeting dari APBD tingkat 2, APBD tingkat 1 menjadi sangat penting. Menteri Sosial sudah mengetahui data jumlah lansia terlantar, jumlahnya 2,8 juta orang dan potensi kenaikan menjadi 4,6 juta orang. Menurut Menteri Sosial, pemerintah hanya mampu membantu 29.000 orang melalui dana APBN. Mensos tidak memiliki solusi, tetapi bertanya kepada wartawan Jak TV bagaimana solusinya. Sejauh ini Kementerian Sosial sudahkah menjalankan hal itu dengan secara keseluruhan karena masih banyak ini hanya kalau satu dari sekian keseluruhan, juta, iya cek APBN kita hanya untuk 29.000 aslut. Jadi kalau dibilang itu jangan bilang Kementerian Sosial APBD tingkat 2 sharing berapa, APBD tingkat 1 sharing berapa, APBN kita mampunya berapa. Iya. Kalau kita maunya semua, kita punya datanya kok 2,8 juta, tapi kalau APBN-nya mampu 29.000, what do you think? Menteri Sosial juga mengatakan untuk mengurus orang miskin di Indonesia harus rasional. Jadi kalau saya harus mengunjungi begini se-Indonesia, yang diurusi Kementerian Sosial pasti banyak. Agar rasional dong Mbak, kita punya daerah dinas tingkat 2, mestinya Anda tanya Dinsos tingkat 2, mestinya Anda tanya Dinsos tingkat 1. Kemudian Kementerian Sosial coverage-nya itu se-Indonesia. Sejauh ini sang kakek sudah banyak bertanya kepada Dinas Sosial namun tidak ada jawaban. Maka itu saya mewakili dia juga untuk bertanya langsung kepada Ibu Menteri. Saya sampaikan jadi gini loh. Sekarang minta itu Dinsos supaya memberi surat supaya dia bisa mendaftarkan KIS. Jadi nggak bisa tiba-tiba KIS dibagi, nanti nggak berlaku loh di rumah sakit. Datanya itu terrecord di mana, gitu.
Jadi ayolah kita ikut aturan. Kalau enggak ini menjerumuskan pejabat ke KPK itu kayak Anda, Mbak. Iya, maunya kan orang ada ini dikasih ada ini. Ini APBN, Mbak. You have to responsible. Iya, ini budget negara. Jadi kalau didesak-desak gini, kita terus oh ya iya. Itu Anda menjerumuskan pejabat ke KPK. Iya. Saya tidak menjerumuskan pejabat ke KPK, saya hanya bertanya tanggapan dari Kementerian Sosial. Mungkinkah Ibu menemui sang kakek untuk melihat keadaan dan kondisi di rumah sekitar, karena tidak hanya sang kakek saja, masih banyak lagi? Kalau aku tahu, Mbak, aku akan kirim utusan. Nanti aku ketemu dengan tim yang sore aku mau buka puasa untuk tunarungu. Jadi yang harus disapa itu buahnya. Jangan karena Anda tahu satu terus ini harus, Anda tahu satu. Jadi jangan membangun manajemen under pressure, Mbak. Jadi Anda mempressure orang, kasihan itu. Baik. Karena bukan untuk pressure, tapi hanya bentuk laporan kepada sang Ibu Menteri. Terima kasih, Ibu. Menurut Dinas Sosial, kuota aslut untuk sang kakek ini sudah habis. Harus menunggu yang menerima aslut sudah tidak ada. Jika diajukan tambahan, harus melalui konfirmasi Kementerian Sosial agar si kakek Rahman bisa mendapat bantuan sosial untuk usia lanjut yang miskin sebesar 300.000 per bulan. Kebetulan di Menteng Dalam saat ini ada 12 lanjut usia yang mendapatkan bantuan asistensi sosial lanjut usia. Nah, kalau kakek ini memang kebetulan belum tercover di kami. Biasanya itu memang sudah ada kuotanya dari Kementerian Sosial. Selama ini kan prosesnya data itu dari PPLS, jadi dari data BPS yang dulu, kemudian disisir lagi kategori lansia terlantar, begitu. Untuk di wilayah Jakarta Selatan kami kirimkan ke Dinas Sosial, selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan itu. Tapi oleh Kementerian Sosial kan juga dilakukan verifikasi ya. Waktu itu kita ngusulinya juga lebih dari itu. Hanya untuk Kelurahan Menteng Dalam mendapatkan kuotanya hanya 12 lansia gitu. Nah, saat ini lansia itu masih ada gitu ya. Nah, sekarang kalau ada lagi ini kakek, nah nanti saya harus meminta informasi terlebih dahulu dari Kementerian Sosial. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ternyata masih belum bisa dipenuhi karena menurut Menteri Sosial jumlah lansia terlantar sebanyak 2,8 juta orang dan yang berpotensi untuk terlantar mencapai 4,6 juta orang, dan Kementerian Sosial hanya memiliki dana untuk 29.000 orang, sedangkan kemerdekaan Republik Indonesia sudah lebih dari setengah abad. Yasirni Syarifah, Bayu Pamungkas, JAK TV.